pembalut mitela. Pada video edukasi kali ini, kami akan membahas mengenai pengertian, jenis, fungsi, dan juga macam-macam kain mitela sampai dengan pemasangan kain mitela di setiap bagian tubuh. Nah, teman-teman, jadi mitela ini tersedia dalam berbagai level disesuaikan dengan materi yang akan dibalut. Nah, ukuran yang pertama yaitu ukuran yang besar, kurang lebih 102 x 142 cm. Dengan kegunaannya, yang pertama itu untuk memotong bagian lengan yang patah, lalu yang kedua untuk menggantungkan setelah pemasangan bidai, lalu yang ketiga untuk menutupi mata besar, contohnya di kepala atau di dada, lalu yang keempat itu untuk menahan dan membungkus perban di bagian paha dan tubuh. Nah, ukuran besar ini digunakan untuk bagian-bagian tubuh yang luas, contohnya seperti cedera tulang panjang atau lunak. Yang kedua yaitu dengan ukuran sedang, kurang lebih 90 x 127 cm. Kegunaannya untuk menopang lengan dan membalut sejak anak-anak, contohnya sepup atau putri. Yang kedua, untuk menutupi luka besar contohnya di wajah atau di kepala. Yang ketiga, untuk mengikat bidai di bagian lengan bawah dan betis. Nah, ukuran ini ukuran sangat fleksibel untuk bagian tubuh yang tidak terlalu besar. Ingat, harus butuh stabilisasi ya. Lalu ukuran yang ketiga yaitu ukuran yang kecil, kurang lebih 75 x 75 cm. Nah, ukuran ini cocok untuk bagian tubuh yang kecil ataupun luka yang ringan. Contohnya seperti di mata untuk kulit kita, lalu di pipi, di dagu atau di telinga, lalu di tangan atau di kaki yang kecil, lalu di jari-jari tangan dan juga di kaki. Nah, guys, di sini kita bisa dilipat menjadi kata. Nah, ukuran ini biasa digunakan untuk tourniquet darurat di bagian paha ataupun di bagian lengan yang kecil. Nah, ini pun bisa digunakan sebagai pengaman dan pembalutan. Oh iya teman-teman, selain ada macam-macam kain mitela dan juga kegunaannya, ada juga loh jenis-jenis kain mitela. Yang pertama, kain mitela yang terbuat dari kain katun. Yang kedua, kain mitela yang terbuat dari kain elastis medis. Dan juga yang ketiga, kain mitela yang terbuat dari kain non-alergi. Emang fungsi mitela untuk apa sih? Sebagai kain pembalut pada pertolongan pertama, ada juga loh beberapa fungsi dari kain mitela. Yang pertama, yaitu untuk menutup luka dari debu, cahaya, kotoran, dan lain-lain. Yang kedua, untuk membatasi pergerakan. Yang ketiga, untuk mengikatkan bidai. Yang keempat, untuk menekan area yang cedera. Yang kelima, untuk mengurangi terjadinya pembengkakan lanjutan. Oh iya teman-teman, sebelum kita melakukan tindakan pemasangan kain mitela, alangkah baiknya kita mengetahui standar operasional prosedur pemasangan kain mitela terlebih dahulu. Yuk kita simak videonya bareng-bareng. Selanjutnya kita masuk ke tahap persiapan. Jangan lupa kita mempersiapkan alat dan bahan sebelum melakukan tindakan dan harus sesuai dengan standar operasional prosedur mulai dari tahap prainteraksi sampai tahap terminasi. Dan di sini kita sudah menerapkan mulai dari tahap kerja bagian tubuh kepala, lalu yang kedua bagian mata, ketiga bagian telinga, keempat bagian dada, kelima bagian perut, keenam bagian lengan tangan, ketujuh bagian telapak tangan, kedelapan bagian kaki, lalu yang kesembilan bagian telapak kaki. Oke, baik teman-teman, sekarang kita akan mempraktikkan cara pembalut mitela pada bagian tubuh tertentu. Tapi sebelum itu, mari kita lihat cara melipat mitela terlebih dahulu ya teman-teman. Mari kita simak videonya. Cara melipat mitela sebelum digunakan. Langkah pertama, siapkan kain mitela segitiga. Letakkan mitela di permukaan datar, lalu menghadap ke atas membentuk sudut lancip di atas. Yang kedua, lipat alas segitiga menuju puncak. Lipat sederet beberapa kali secara berulang hingga membentuk pita pipi ya. Lakukan lipatan hingga pita memiliki lebar sekitar 5-10 cm. Pastikan
Ujung-ujung pita tetap lancip ya, agar mudah digunakan saat nanti dipasang pada pasien. Nah, teman-teman, jika berdasarkan SOP, yang pertama kali kita lakukan yaitu kita masuk ke fase orientasi atau prainteraksi, di mana di fase ini nanti kita akan menyampaikan perkenalan diri kita terlebih dahulu kepada pasien, kemudian kita juga memverifikasi identitas pasien, lalu kita juga memberikan inform consent atau memberitahu pengertian tindakan dan tujuan yang akan kita lakukan kepada pasien. Seperti itu, kita minta kontrak waktu dan juga ketersediaan dari pasien. Untuk video lebih lengkapnya seperti berikut. Permisi Bu, selamat pagi. Pagi Ibu. Boleh disebutkan dengan Ibu siapa, tempat tanggal lahirnya juga? Dengan Cahil tanggal 27 Juli. Oke, baik. Bu, perkenalkan saya perawat Zahra yang bertugas dari pukul 7 pagi sampai dengan 2 siang. Nah, dengan kondisi yang sudah saya ketahui sebelumnya, bahwasanya hari ini kita akan melakukan pemasangan mitela. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu setuju? Apakah Ibu bersedia? Setuju. Ya, kira-kira waktu yang saya butuhkan sekitar 10-15 menit. Nah, kemudian juga tujuan dari tindakan yang akan dilakukan ini adalah untuk menyangga ataupun menopang bagian tubuh Ibu yang cedera agar tidak bergeser dan bergerak Ibu. Bagaimana? Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, untuk itu saya izin untuk menyiapkan peralatannya terlebih dahulu ya Bu. Baik, Alat dan bahan untuk tindakan balut mitela. Hand sanitizer. Hand scoop. Kain. Mitela. Nirbe atau Dan jangan lupa ya, cuci tangan 6 langkah yang baik dan benar sebelum melakukan tindakan kepada pasien. Nah, pada pemasangan di kepala, gunakan mitela ukuran besar. Kemudian, setelah memposisikan pasien pada posisi yang nyaman, letakkan mitela pada atap kepala hingga sampai ujung kain segitiga di belakang kepala. Lalu, lipat alas sampai sisi alas terletak di dahi dan juga lipatan terletak di bagian luar. Kemudian, kedua tangan memegang ujung alas dan bergeser ke belakang melewati tepi atas hingga sampai ke belakang kepala. Kemudian disimpul ya. Oh iya, pastikan juga mitela pada kondisi yang kencang tetapi tidak ketat. Fungsi dari teknik ini adalah untuk melindungi luka kepala dan juga menjaga perban utama tetap di tempat. Yang kedua, pada bagian telinga. Pada bagian ini gunakan mitela kecil ya. Kemudian, ujung bawah mitela dibawa ke bawah dagu melewati pipi sisi berlawanan. Lalu, ujung atas mitela dibawa melingkar ke atas kepala dan diikat di kedua ujung sisi di atas kepala atau di samping kepala. Nah, pada bagian ini jangan menekan luka ya. Pastikan balutan menutup telinga dengan rapi dan tidak terlalu kencang ya. Nah, teknik ini digunakan untuk melindungi luka pada telinga atau menahan perban. Sebetulnya tidak mulai dari telinga saja sih, tapi teknik yang di video tersebut itu merupakan teknik pemasangan mitela pada dagu sekaligus telinga. Nah, pada bagian mata bisa gunakan mitela ukuran kecil atau sedang. Kemudian letakkan bagian tengah pita di atas mata yang cedera. Nah, kemudian salah satu ujung dibawa ke arah belakang kepala melewati bagian telinga, kemudian ujung lainnya juga dibawa ke arah belakang kepala dari sisi berlawanan. Lalu jangan lupa ikat simpul di belakang kepala tepat di bagian tengkuk dan ditarik ke depan lalu diikat simpul lagi, tapi jangan diikat simpul pada area mata langsung ya. Itu hanya untuk menutup rapat dan teknik ini adalah untuk menjaga mata agar tetap tertutup dan terlindungi. Selanjutnya, pemasangan mitela pada bagian dada. Gunakan mitela yang berukuran besar, pasang salah satu ujung mitela dan letakkan di bagian pundak pasien. Sesuaikan bagian alas mitela pada bagian yang terluka. Tempatkan ujung sisi lainnya melingkari dada ke bagian belakang. Ikat pembalut segitiga di sisi yang berlawanan dari area yang cedera. Pastikan ikatan yang aman dan tidak terlalu kencang. Selanjutnya yaitu pemasangan mitela pada bagian perut. Siapkan mitela besar atau kain segitiga, letakkan bagian tengah mitela pada area perut, bawa kedua ujung ke belakang pinggang, ikat simpul di bagian belakang pinggang atau punggung. Mitela yang kedua,
dipasang dengan teknik yang sama namun dengan arah yang berlawanan. Pastikan balutan menyangga perut dengan nyaman tanpa menghambat napas. Fungsi teknik ini adalah membantu menopang area perut atau menahan perban. Selanjutnya yaitu pemasangan mitela pada bagian lengan. Gunakan mitela yang berukuran sedang. Pastikan kondisi pasien yang terluka dalam posisi yang nyaman. Selipkan titik atas mitela di bawah lengan yang akan ditopang. Bungkus di bagian belakang leher dan pertemukan titik bawah mitela dengan titik atas di sisi leher. Gunakan simpul karang untuk mengikat dan mengamankan ujung mitela. Pastikan ujung jari terlihat serta memiliki sirkulasi yang baik. Gunakan peniti untuk mengikat perban ke gendongan jika diperlukan. Selanjutnya adalah pemakaian mitela pada telapak tangan. Mitela yang digunakan adalah mitela yang berukuran kecil. Letakkan telapak tangan di tengah kain. Lipat ujung bawah mitela menutupi telapak tangan. Bawa ujung kain yang lain menutupi bagian atas tangan. Ujung kiri dan ujung kanan dibawa ke belakang pergelangan, lalu ikat sampul di atas pergelangan. Pastikan jari-jari tetap terlihat untuk memantau sirkulasi darah. Selanjutnya memakai mitela pada bagian kaki yang digunakan mitela berukuran besar. Letakkan kaki di tengah kain. Tarik ujung bawah mitela ke punggung kaki. Bawa kedua ujung ke belakang pergelangan kaki. Silangkan lalu ikat sampul di depan tulang kering. Balutan harus menutupi kaki dengan rapi. Selanjutnya adalah memakai mitela pada telapak kaki. Memakai mitela yang berukuran sedang. Yang pertama, tarik ujung bawah menutup jari-jari kaki. Bawa ujung kanan dan kiri ke belakang pergelangan kaki. Silangkan dan ikat sampul di bagian depan pergelangan kaki. Pastikan balutan tetap pada tempatnya dan jari kaki terlihat. Digunakan untuk melindungi luka pada telapak kaki. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke fase yang ketiga, yaitu fase terminasi, di mana kita mengevaluasi dan juga mendokumentasikan hasil tindakan kita pada pasien dengan menanyakan perasaan pasien setelah diberikan tindakan tersebut. Nah, untuk pelaksanaannya seperti berikut. Baik Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah dilakukan tindakan balut mitela? Sudah lebih membaik, Sus. Ya, alhamdulillah ya Bu. Untuk pemasangan balut mitelanya sudah selesai. Kemudian juga itu untuk menopang bagian yang cedera agar tidak bergeser Bu, dan juga agar tidak terjadi pembengkakan lanjutan. Nah, untuk itu pemasangannya juga tidak kami kencangkan agar tidak terjadi pembengkakan juga ya Bu. Baik Ibu, semoga cepat sembuh. Selamat beristirahat ya Bu. Saya tinggal kembali, kalau ada apa-apa Ibu bisa memencet tombol di samping bed Ibu ya. Baik Ibu, Assalamualaikum. Ingat, pemasangan mitela hanyalah pertolongan pertama. Untuk selebihnya, pasien tetap harus ditindaklanjut ke fasilitas terdekat ataupun ke rumah sakit. Demikian video edukasi dan juga demonstrasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.